sudah mulai berjalan ke landingnya masing-masing. Fanny purple buff, Martis purple buff, orange buffnya dari kedua tim juga masih aman, tentram, damai. Tapi Parsha, buset, agresif tuh. Udah diganggu-gangguin aja ya di early gamenya. Dan kalau kita lihat lagi dan lagi, RRQ Sena menjalankan rotasi agar roamernya mendapatkan level kedua. Karena seperti yang kita tahu, untuk beberapa roamer kan penting banget tuh level 2. Ya. Entah kayak Minotaur dengan Motivation Roar, tapi untuk sekarang lihat gerakan yang begitu agresif diperlihatkan oleh Saser dengan tujuan untuk menekan Toy-nya dari awal agar dia tidak seperti di game yang pertama. Flicker tadi sudah dikeluarkan pula. Di tengah ada satu Little Wanderer diambil oleh Onyx Prodigy. Tapi Kufra masih berada di barisan belakang dan juga monster jungle. Mereka saling bertukar aja karena Fanny juga numpang farming di area Onyx Prodigy. Tapi terjadi pula pertemuan di antara beberapa player karena dengan adanya kehadiran Eve lalu dengan Fanny, Martisnya masih berhasil kabur dari tersebut. Hampir saja terulang apa yang terjadi di game yang pertama. Ya, lagi dan lagi ya. Dimana ada plan A, ada plan B, ada plan-plan pasupir juga. Waduh. Jadi nggak boleh buru-buru dan bahkan satu battle spell sudah dikeluarkan oleh Saser. Jadi untuk tim fight di Turtle nantinya akan sedikit mengancam ke arah backline. Bisa menjadi jawaban bagi teman-teman dari RRQ Sena. Sakit pisan itu tadi Ya. Untung gak langsung ke pick off. Apalagi kita tahu lah untuk penggunaan dari emblemnya sendiri adalah Lethal Ignition. Jadi physical damage burningnya bakal muncul dari awal game. Dan ini dia Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Sudah muncul di line of down. Yep. Turtle dikuasain oleh Wehe. Ada bouncing ball. Fanny tidak bisa mendekat. Benar-benar tidak bisa take off. Dan sekarang Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Barusan ada Tyrant Defense lagi. Tapi Martisnya mulai join. Ada Parsha di bagian belakang. Fedra Estra akan dia mau dimajuin untuk menggunakan lagi satu Deciman. Tapi ternyata Martisnya terhenti di area tersebut. Dan berhasil di-convert menjadi First Blood. Tapi mendadak Lutfi-nya hadir. Rilwan Malwasa langsung dikeluarkan pula. Kufranya berhasil mundur di tempat yang berbeda. Ians. Wow. Ketemu ya, tiba-tiba langsung dapetin point kill dan bahkan torn apart memory. Membungkam Ians-nya sendirian. Tapi yang menjadi poin plus dari Ians, walaupun dia tumbang, tapi purple buff-nya nggak hilang. Dan di sisi lainnya, dapetin Turtle tapi tumbang, apakah worth it? Menurutku enggak, karena dengan posisi kayak tadi, masalah utamanya adalah levelnya bisa disusul loh. Ya. Boy harus cari pattern farming dan bahkan mendapatkan point kill di early game dengan tujuan untuk memperlebar gap atau jangkauan level agar Ians-nya nggak bisa amanin setup objektif ke arah Turtle. Nah ini salah satu contohnya. Wah, tidak ada penjagaan nih, hanya Iya. Fanny sendirian. Tapi kalau kita lihat dari minimap, Okta pun hadir. Okta pun siap untuk memberikan poke damage-nya. Ada Void Flash dikeluarkan. Tapi dari Don belum bisa membanting karena begitu banyak jarak yang harus dia tempuh. Minuan Fury terlihat pula membanting ke arah beberapa player. Tapi untuk Ians harus pulang dulu baru take off lagi. Tyrant Defense lompat gak kena karena siapapun dan juga Tyrant yang dikeluarkan. Rilwan Manipulation malah membuat Kufranya pun harus hilang di area tersebut. Dan kesempatan untuk Fanny bisa mengantarkan damage yang katrot kah? Tapi ternyata tidak karena barusan ada Steel Cable saja hilang. Double kill kali ini presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Wah, eksekusi yang manis banget dengan satu recall, energinya penuh. Ians tiba-tiba balik lagi, Lethal Ignition-nya juga ready dan ditambah dengan gerakan dari Don. Lihat deh, dia tiba-tiba manfaatin double earth shatter, connect ke arah dua pemain dan itu eksekusinya nggak main-main juga karena ada reward manipulation dari Okta, following up-nya cukup dan ditambah dengan Turtle Camp. Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G yang kedua, kalau didapatkan sama Ians, wah ini bakal jadi poin plus 40 dan snowballnya malah ke arah kiri, ke arah RRQ Sena. Iya, ini dari sisi N1-nya juga. Oh, nggak jadi. Turtle-nya berhasil langsung diambil dan mereka berhasil untuk menetralisir keadaan. Wah, nggak jadi snowballing. Dan dengan Turtle ini, lagi dan lagi, modal awal dari Onyx Prodigy. Namun, nggak boleh diulang, Pak. Yap. Nggak boleh diulang kayak Turtle yang pertama. Waduh, didorong banget ya Toy. Kehilangan jarak Toy. Diserang habis-habisan. Ada satu outer turret di bagian atas yang sudah dihancurkan. Dan kalau kita lihat, Fanny karena reliable banget dengan purple buff, dia nggak bakal bisa melakukan sebuah cover ke arah gold laner-nya. Karena ketika gold lane-nya terpressure, udah pastilah dia bakal lebih merelakan aja dan menunggu setup selanjutnya. Tapi untuk setup selanjutnya akan berada di bottom lane. Top lane bisa di split push sama Ians. Dengan alasan kalau misalkan damage dari Toy cukup, dia bisa memaksakan untuk teamfight 4 lawan 5 agar split push ini berjalan.
Ini Brodinya udah dapat 1 poin kill, full platingan, tumbang pula. Iya. Cuan udah banyak loh. Tadi dapat poin kill dari Panik loh. Hey, Tyrant Rage ya mengunci Minotaur, tidak bisa kabur kemana pun, tapi ternyata 1-4-3 terakhir pun masih bisa ditinai, tapi dia berhasil dihancurkan. Boy mau pergi ke arah mana? Boynya mulai terkurung di area tersebut. Masih ada Luffy di area belakang. Hey, Martis harus melawan 3 orang sekaligus. Ada pergerakan Fredin di mana dia akan langsung membantu ke arah satu jungler yang milikin. Tapi ternyata langsung disetrum kayak begitu, mau pergi ke arah mana dan lenyaplah sudah Fredrin. Langsung mencoba untuk sedikit pikir, tapi Ians again and again. Wah, agak sedikit memaksakan sepertinya untuk mendapatkan tower atau turret outer di mid lane. Tapi setidaknya teman-teman dari RRQ Sena tidak rugi-rugi banget lah. Mereka membawa buah tangan juga. Dan dengan point kill, apalagi point killnya mahal nih. Di juga dan di arah bottom lane trade-nya terjadi. Ditumbang nggak masalah. Kita balas, toy-nya juga harus hilang. Banyak ya source skill tadi keluar di situ ya. Feather Eye Flicker Strike. lah, Feather Eye Strike lah. Wow. Dan ditambah dengan adanya turn apart memory juga. Jadi untuk eksekusi lebih pastinya. Namun untuk sekarang Boy, dia harus menuju ke arah bottom lane. Daripada nanti turtle setupnya malah diamankan oleh RRQ Sena. Karena turtle camnya sudah hadir, outer turret di bagian atas akan berhasil dihancurkan. Nyampe dong. Nyampe Decimatenya decimatenya. ngikut. Terbang. Seperti Fanny juga. Itu Dan tadi bahkan flying connecting decimate ya? Damage-nya flying decimate. Dan bahkan flying martis juga jadinya. Ngikut loh tadi. Tertusuk punggungnya. Berarti resikonya adalah purple buff bisa hilang, turtle pun bisa hilang. Waduh. Atau jangan-jangan turtle-nya bakal dibiarkan untuk dijadikan lord. Tapi ya tarik ulur sih. Don juga tahu persis apa yang harus dia lakukan sekarang. Karena kalau misalkan turtle-nya dibiarkan tanpa adanya kontes, udah pasti snowball milik Onyx Prodigy. Yap, tadi barusan ada Minoan Fury dan Clean-nya sekarang udah langsung join ke dalam fight pula. Siapa lagi yang akan mendapatkan turtle tersebut? Brody berhasil langsung dilenyapkan. Terlihat efek tone yang memang sudah dikumpulkan, tapi ternyata pergerakan dari Iditnya langsung lenyap pula. Kabur langsung, Clean-nya pergi ke arah mana? Tertinggal sendirian di bagian belakang Minotaurnya. Hey, masih berhasil selamat, tapi mendadak coba lihat Energy Impact dan Curse of Crow digabungkan guna untuk bisa mengeluarkan pasif yang bisa membuat efek stun terhadap Eve. Dan ini dia Onyx Prodigy, mereka sadar kayaknya kalau sebentar lagi bakal menit ke-8. Dan menit ke-8 Lord bakal muncul. Antara mereka bakal amanin turtle sekarang juga untuk keep up dengan ekonominya. Atau mereka reset turtle-nya untuk dijadikan Lord di menit yang ke-8. Tapi kayaknya bakal mereka tingkatkan ekonominya di mid game seperti ini. Agar nantinya Sasser dan juga D lebih punya damage ketimbang kalau kita bandingkan dengan Okta dan juga Toy. Hampir menit 10 nanti. Hampir menit 10 kalau misalkan bakal kayak gini terus Onyx Prodigy bisa lebih kejam secara damage. Dan secara team fight kalau kita tahu sendiri timing dari purple buff itu penting banget. Sekalipun nanti purple buffnya diinvasi, berarti mau nggak mau RRQ Sena cuma punya satu winning condition tambahan, yaitu adalah dengan split push. Dan sekarang sudah mulai terjalankan. Waduh. Lihat bagaimana Owen melakukan sebuah barikade di dalam sebuah jungle. Dan ini benar-benar mengancam. Sampai lihat 4 pemain, 5 pemainnya datang loh. Guna untuk bisa mengamankan purple buff tersebut tetap bisa diambil oleh Ians ya. Iya, karena kalau misalkan Fanny yang nggak dapetin purple buff, rotasinya bakal ketutup. Dan jadinya split pushnya juga nggak bisa jalan. Ini Boy 1v1 situation menang 2 level. Pede sih Boy. Pastilah. Retribution damage lebih tinggi. Dan kalau kita melihat dari skenario team fight-nya, ingat bagaimana juga kalau dia nggak ketangkep, bakal jadi free hit untuk Brody-nya. Mendeliver damage ke Fanny, permainan front to back. Sekalipun itu targetnya adalah Don juga bisa instan loh. Kalau tadi misalkan Don nggak ready dengan menggunakan onward-nya. Buset dah, itu padahal Parsha doang yang Balik emang lagi. diam di area tersebut, tapi balik lagi 1 hit. Wow. Untung pakai power steering nih Fanny-nya, cuman ada penyegaran dilompatin Tyrant Revenge, Tyrant Rage. Fanny ketahuan. Memang kalau misalkan kita habis team fight di mana, ada baiknya mundurnya agak jauh ya Pak. Iya. Karena kebetulan kalau misalkan kita stay di tempat yang sama, follow up dari musuh kita tuh udah pasti bakal ngedeteksi kita di tempat atau titik di mana tempat tersebut baru terjadi. Tidak terlihat nih dia pergi. Makanya. Nah, informasi langsung diberikan, dilompatin lah sudah. Dan barusan adalah sebuah trade yang cepat. Karena mid laner tuker jungler, apalagi junglernya butuh purple buff, jadi butuh waktu lagi agar landingnya dijalankan dan bahkan purple buffnya diamankan terlebih dahulu oleh RRQ Sena. Sementara Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah muncul
Dan seharusnya dengan kehadiran dari Boy yang levelnya lebih unggul, mereka bakal maksain Lord ini didapatkan. Oke, Fanny-nya bersiap untuk maju tapi ternyata tidak bisa. Dua junglernya langsung menghilang tapi Lordnya berhasil diamankan oleh Parsha. Coba lihat Sasernya ada di tempat yang lain. Belum lagi mencoba untuk membantu. Tapi Dinya pula langsung lejap. Coba lihat damage clean-nya begitu menyakitkan. Saser pun harus pergi dari tersebut agar mereka kejar. Tapi ternyata tidak. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan objektif yang lain mendadak. Hancur lebur kedua defensif di area tersebut, Pak. Lordnya didapetin sih sama teman-teman dari Onyx Prodigy, Iya. tapi gak ada yang pegangin untuk Dinya. Dinya kasihan pada tengah-tengah, dia gak ada cover sama sekali, backupnya juga terlalu jauh, dan kalau kita gabungkan damage-nya dari Saser dan juga Di, sebenarnya cukup. Tapi untuk secara bersamaan, secara berdempetan, kalau misal kayak tadi dan Dinya ketangkap, yang bisa numbangin frontlinernya, entah itu Don atau bahkan Mas Rugi, gak ada yang bisa. Karena apa? Karena di game kali ini Onyx Prodigy sangat-sangat membutuhkan damage per secondnya. Damage dari marksman-nya untuk memainkan permainan front to back agar teman-teman dari RRQ Sena bisa ditumbangkan satu demi satu. Semakin lama game berjalan, kalau permainan front to back akan terus dilakukan oleh kedua belah tim, RRQ Sena lebih unggul. Kenapa? Karena ada Fanny, dan Fanny bisa langsung mengganggu backlanernya agar damage-nya tidak maksimal. Yap, itu dia. Yang tadi udah punya si Halbert. Mereka masih bisa menghalau satu Lord ini karena beberapa kuantitas player tadi pun berhasil ke pick off ya. Membuat mereka cukup normal kembali, dilompatin Tyrant Revenge. Tyrant Rage-nya menempelkan langsung pergerakan di mana. Untuk kali ini Don pun menghilang dengan sangat cepat. Lihat, kalau bersamaan Di sama Saser sebelah-sebelahan, oke banget kan deliver damage-nya. Tapi kalau mereka misah, wah itu bakal jadi malapetaka untuk Onyx Prodigy. Makanya RRQ Sena harus mencari cara agar memisahkan team fight antara Di dan juga Sasernya biar nggak berdempetan. Entah kayak tadi ya, mungkin Donnya tiba-tiba flicker onward, nangkepnya ke arah Brodinya, nangkep ke arah Di, atau jangan-jangan memanipulasi sebuah move yang jadi mistake ketika Ufra nggak punya skip atau skill ability untuk escape. Hampir ya tadi ya. Kalau tadi nabrak bouncing ball juga kayak berhenti. Berhenti. Dan malah Kufranya sih yang bisa di all in situ. Yeah. Kalau misalkan emang Fanny-nya bener-bener berhenti di tengah-tengah team fight. Dan untuk sekarang, kendali dari rumputnya bakal jadi poin plus untuk Onyx Prodigy karena mereka lagi unggul-unggulnya banget. Secara item juga mereka udah rata-rata pada pegang ke arah satu buah antivirus. Jadi damage dari Fanny gak bakal burst banget dan Purple Buff engage. Ini adalah sebuah ancaman agar nantinya Retribution secara paksa digunakan dan team fight akan dilakukan. Waduh, Fanny nggak punya purple buff. Reload Revelation langsung dibentang dia tersebut. Tapi di bagian belakang ada backupan damage dihasilkan pula oleh Clean. Mereka mundur, mereka dipaksa untuk menjauh dari area yang udah mereka pertahankan tadi. Dua player dari Sena hilang seketika. Lihat, untuk permainan front to back lagi dan lagi, Onyx Prodigy mereka punya power. Semakin lama game berjalan, mereka harus terus-terusan bermain seperti tadi. Memanfaatkan kamuflase dari Boy-nya agar nanti tiba-tiba dari belakang ada Tyrant Revenge. Dan kalau Tyrant Revenge-nya on point, udah pasti all in akan dilakukan. Waduh, Fanny. Untungnya masih bisa pergi tapi masih dikejar oleh Wings by Wings. Parsha mengurungkan niatnya, udah terlalu jauh jaraknya. Ya. Dan sekarang Lordnya udah muncul, nggak ada Fanny juga, Retribution masih terlalu jauh, free Lordnya untuk Onyx Prodigy. Dengan Lord ini, harapan mereka pastilah bakal mendapatkan minimal satu dari base turret. Tapi hati-hati, ada Okta. Dan ingat Okta di belakang bakal mengganggu banget dengan slow evac-nya. Dan jangan sampai melupakan bahwa walaupun frontlinernya tumbang, tapi backlinernya Okta bakal bebas banget ketika all in akan dilakukan oleh Owen. Orange buff masih diberikan kepada Fanny. Purple buff beberapa detik lagi. Mereka semua udah mulai serap daya tersebut. Belum ada terlihat beberapa pergerakan pemain dari Sena untuk bisa mengganggu. Ataupun beberapa pemain dari Onyx untuk mengganggu ya. Dari pemain Sena untuk mendapatkan purple buff dan berhasil lah sudah ada bahan bakar, Prof. Untungnya dapet ya, dan bahkan ada RGM atau Rose Gold Meteor. Jadi setidaknya kalau terkena burst masih ada efek shield absorb yang bisa dimainkan sama Ians untuk escape lagi ke belakang. Ya, Brodinya sendirian tapi masih ada celah untuk Brody bisa mempertahankan dirinya, hanya saja Okta hilang seketika. Wah, itu dia winning condition yang mahal dari RRQ Sena karena dengan Okta mereka akan bisa mempertahankan dari bagian dalam high groundnya. Kalau nggak ada Okta mungkin akan ditabrak terus-terusan. Buset, minuman Fury, ada satu orang yang bermain trampolin, bahkan dua orang bermain trampolin, tapi Martis yang coba lihat satu yang terakhirnya. Martis masih berhasil selamat. Beberapa player dimiliki oleh Onyx Prodigy dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan sekali, tapi Saser masih bisa membuat pergerakan dari Fanny pun langsung lenyap. Boy
harus mundur, hanya menyisakan 2 player dari masing-masing tim. 3-3 kayak gini ya dalam keadaan RRQ Sena lose condition. Mereka jatuhnya menang teamfight tuh barusan Pak Bulung. Karena kalau kita mungkin sedikit berkaca dari replay presented by Samsung Galaxy, itu kan posisinya 4 lawan 5. Dan teman-teman dari RRQ Sena gak punya kapasitas untuk melakukan teamfight jangka panjang karena gak ada reward manipulation. Ketika Matsuruginya tumbang, trade-nya terlalu mahal. Owen tumbang, terus juga kita melihat dari D-nya tumbang. Sementara kebalikannya, kalau kita lihat dari Toy, dia stay alive. Dia benar-benar keep up dengan team fight-nya. Secara tidak langsung, di sini dengan kehadiran dari Clint, dia tidak tersentuh dan sekarang targetnya harus diubah nih dari Onyx Prodigy. Mereka harus juga memperhatikan bahwa ada gold laner, ada damage dealer yang kedua dari teman-teman RRQ Sena dan itu harus diprioritaskan tumbang duluan sebelum nantinya Okta yang bakal di all in. Waduh, itu sendirian banget tuh Minotaur jaga di situ tuh. Emang ingin memotong siapa saja yang mau lewat dan di-convert menjadi formasi. Bermanfaat sekali. Onyx Prodigy harus set up jauh lebih baik lagi. Nih kalau misalkan ada flicker siap ya, atau flickernya lagi ready, Owen bisa ngelakuin setup tersebut Pak Pulung. Tapi ingat juga, kalau targetnya Minotaur terus-terusan, ini bakal jadi one way ticket dan instant kill. Langsung hilang begitu saja. Gak pakai AIUEO dan momen timingnya pas banget karena Lord Cam presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G muncul di line Waduh, tidak sempat Prof untuk melakukan desimatnya di mana tadi pergerakan dari Okta pun udah gak banyak lagi SP dalam tubuhnya. Tapi sekarang Fredrin, apa yang akan kau lakukan karena hanya menyisakan dirinya sendirian di atas tersebut. Rekan-rekannya sudah pergi, sudah menjauh. Lord muncul, 3 player Prodigy hilang. Waduh, ini bukan what time is it, it's Onyx time. It's comeback time Pak Bulung kayaknya. Karena kemungkinan comebacknya dari RRQ Sena langsung tiba-tiba tinggi. Dikarenakan pertama, point killnya menuju ke arah Sasar. Itu udah jadi target yang bener-bener mahal banget. Dia nggak keluar flicker, bahkan nggak ada Winter Transient untuk menghindari damage burst dari Fanny-nya. Bahkan nggak ada item defense sama sekali karena mau bagaimanapun item damage yang diperlukan sama Sasar. Karena dia magical damage dealer. Tapi di late game seperti ini Ians kan udah ready dengan si Halberd tadi. Ada efek punish. Dan ingat, rata-rata item magic damage kayak Clock of Destiny atau bahkan mungkin Holy Crystal mungkin nggak ada. Tapi let's say Blood Wings, itu kan ada item penambah darah. Dan efek punish dari si Halberd akan muncul ketika ada item-item penambah darah dari lawan Fanny-nya. Dan itu dia, Clock of Destiny. 600 item penambah darah. Dibandingkan dengan Heptasis, 250. Jadi penambah darah itemnya Sasar lebih banyak dan damage yang akan dihasilkan oleh Ian ke arah Sasar jauh lebih tinggi 8%. Jauh lebih tinggi lagi ya Prof? Ya 8%. Waduh. Tapi sekarang mereka lah yang mendapatkan satu best runner pertama ya. Padahal tadi mereka ditekan habis-habisan. Sekarang di bagian tengah lagi. Fanny-nya mencoba untuk masuk ke bagian belakang jauh banget. Tapi untungnya dirinya pun tidak ke pick off. Tapi bersiap untuk langsung mau take off ke bagian depan. Ada beberapa katapul yang udah langsung ready pula. Minum Peri keluarkan pula. Tapi sekarang Clint-nya begitu free untuk bisa mengantarkan keseluruhan damage yang dia miliki. Ada Tyrant Rage. Ada sebuah pergerakan terakhir yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Prodigy yaitu Kufra. Cuma Kufra yang masih berhasil selamat sejauh ini. Fredrin dilompatin. Tapi Feather Eye Strike merubah segalanya. Wah untungnya nggak ada torn apart memory loh. Karena lihat stacknya lumayan muncul banyak di tubuh dari Mas Surgi. Dan kalau seandainya tadi ada torn apart memory, bisa ada eksekusi tambahan. Sehingga trade-nya jadi 1-0. Onyx Prodigy mampu untuk melakukan defense karena mereka masih punya high ground defendernya. Ians dengan refleks flickernya tadi, kalau telat sedetik aja itu ngaruh loh. Jadi bukan telat dikit nggak ngaruh, itu telat dikit ngaruh. Bisa hilang secara instan dengan cutshot dan untungnya dengan positioning yang dimainkan sama Sasar tadi. Setidaknya Onyx Prodigy masih punya nafas tambahan di game yang kedua kali ini. Makin lama game berjalan seperti yang tadi udah aku mention Pak Pulung, kalau RRQ Sena di late game bakal lebih mengerikan dengan permainan front to back-nya. Tapi ingat, satu momen dari Kufra bisa tercipta. Apakah kita akan melihat efek momen comeback-nya lagi dari Onyx Prodigy setelah mereka 2 kali tadi melaksanakan teamfight dengan flawless dan diawali oleh Owen dengan Kufranya Tyrant Revenge? Kalau mereka berhasil mendorong Onyx Prodigy masuk jauh lebih dalam lagi ke dalam base-nya, berarti penggunaan ataupun fungsi rumput itu tidak bisa digunakan oleh Kufra ya Prof ya. Meminimalisir mereka akan terjebak ataupun kaget karena mereka bisa melihat pergerakan satu hero tersebut. Dan ingat, sekarang RRQ Sena bakal punya Magic Sentry. Jadi susah banget loh buat memperhatikan bagaimana map dari RRQ Sena. Semakin jauh mungkin jungle akan di-invade. Itu udah pasti bakal jadi wilayah dari RRQ Sena sendiri. Kemungkinan besarnya juga kalau mau dirusuhin, ya purple buff aja yang paling bisa.
Udah hampir masuk menit 20. Wow. Respawn time akan semakin lama lagi. Mereka harus berhati-hati terhadap setiap keputusan akan mereka ambil. Dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G. Ada pergerakan Don yang untungnya masih berhasil kabur tersebut dibanting tapi nggak kena karena siapapun. Di bagian bawah ada berkumpullah semuanya pemain-pemain dari kedua tim ini. Dan lihat Immortality akan jadi item yang mahal banget harganya di momen seperti ini. Twilight Armor juga sudah dimiliki. Tapi teamfight Buset dipaksa. dah. Wait. Hilang Prof dengan Instant. begitu cepatnya Immortalnya pula langsung lenyap. Dan tidak ada burst damage yang diharapkan lagi. Namun barusan efek stun pula dengan Open. ada efek knockout pula. Ada dua orang yang langsung menghilang dan sekarang Fania mencoba untuk bisa menghancurkan langsung ke arah base utama. Tapi Martis hadir, jaraknya tidak cukup, tidak ada decimet pula. Namun sekarang mereka dengan satu wave minion berharap untuk bisa langsung menghabiskan satu base utama yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Karena mereka kekurangan dari sisi playernya hanya ada 3 player. Bisakah Clean-nya langsung berfokus, fokus base turret, katapulnya habis, tidak ada wave minion. Tapi ternyata di tengah langsung diantarkan oleh Fanny. Fanny yang berputar-putar dan Predator masih berhasil masuk lagi ke dalam satu base utama. Coba lihat Sasser, langsung ke energy impact dan juga Curse of Flow-nya berusaha untuk bisa menghancurkan lagi karena wave minion akan hadir. Dan sekarang mereka semua berusaha untuk bisa mendapat kemenangan. Dan RRQ Sena sempat tertekan di awal hingga ke tengah. Tapi dengan satu momen mereka ngebalikin Prof.